Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهون قولنا يا رب العالمين. اللهم علمنا القرآن وأسعدنا به. اللهم علمنا القرآن والبيان يا رب العالمين. اللهم آمين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia Allah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sujud at-tilawah. Sujud at-tilawah. Hari ini kita akan masuk pembahasan seharusnya kita masuk pembahasan salat jamaah seharusnya. Tetapi ini karena kita berada di penghujung tahun dan mendekati tanggal-tanggal yang membuat umat Islam ini suka lemah iman. Nah, jadi hari ini kita bicara temanya tema surat Al-Ikhlas saja ya. Hari ini kita bicara tentang tauhid. Ini sholat jamaah nanti bulan Januari atau minggu depan. Minggu depan tanggal 30. Tanggal 30 sepertinya saya nggak bisa ngisi. Sepertinya. Kalau bisa alhamdulillah, kalau enggak nanti saya kabarkan. Tapi yang pasti kita hari ini akan menjelaskan tentang surat Al-Ikhlas berkaitan dengan keesaan Allah, berkaitan dengan tauhid. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ikhlas. Sebelum kita mulai, nanti dalam pembelajaran ini kami akan menggunakan metode tanya jawab ya. Nanti anak tanya, bapak-bapak sekalian menjawab. Tapi bukan pertanyaan ujian, tenang aja. Ini pertanyaannya gampang.
Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya namanya apa? Al-Ikhlas, suratul Ikhlas. Kalau kita perhatikan surat-surat di dalam Al-Quran itu nama-nama surat namanya itu diambil dari lafaz di dalam surat itu. Ada satu kata di dalam surat itu dijadikan nama surat. Contoh, misalnya wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Surat apa ini? Diambil dari ayat berapa? Ayat 1. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Surat apa ini? Diambil dari ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Surat apa ini? Dari ayat kedua. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surat apa ini? Dari ayat pertama. Dan seterusnya. Inna a'tainakal kautsar. Diambil dari ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Surat Qul a'udzu birabbil falaq. Surat Qul a'udzu birabbin nas an-nas. Qul huwallahu ahad. Surat ini kenapa namanya ini tidak diambil dari isinya. Kalau kita lihat semua surat itu namanya ada di dalam dia, ada di kandungannya. Nah, tetapi surat Al-Ikhlas namanya tidak ada di dalam. Kata ikhlas ada di dalam surat Al-Ikhlas? Ada nggak? Lafaznya. Katanya. Kata ikhlas. Coba ayat pertama apa bunyinya? Qul huwallahu ahad. Ada ikhlas di situ? Nggak ada, adanya huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ayat kedua, Allah as-samad. Ada ikhlas di situ? Tidak ada juga kalimat ikhlas di situ. Lafaz ikhlas tidak ada. Lam yalid wa lam yulad. Ada lafaz ikhlas? Tidak ada. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada lafaz ikhlas? Nah, lantas kenapa dinamakan Al-Ikhlas? Nah, kenapa kira-kira? Gampang itu jawabnya. Ya, kenapa? Supaya mengikhlaskan dalam mengimani apa? Mengimani Allah Azza wa Jalla. Supaya mengikhlaskan dalam mengimani isi dari surat Al-Ikhlas. Supaya ikhlas, supaya tulus murni karena Allah, ya. Saya mengimani Allahu Ahad, Allahu Samad, mengimani lam yalid wa lam yulad, mengimani wa lam yakul lahu kufuwan ahad, karena Allah murni, bukan karena yang lain. Ya. Saya mengimani itu benar-benar murni lillah dengan ikhlas. Saya mengimani Allah Ahad. Gak ada selain Allah Azza wa Jalla. Saya mengimani dengan ikhlas Allah As-Samad. Apa As-Samad? Tempat bergantung. Ya. Saya mengimani Allah lam yalid wa lam yulad. Ini yang sering banyak umat Islam imannya lemah di sini. Nggak lupa dia,
dia Al-Ikhlas dibaca tiap hari. Tapi lemah dia untuk memegang lam yalid walam yulad. Dia nggak kokoh memegang kalimat itu. Ya, ragu masuk ke dalam hatinya. Ragu masuk ke dalam pikiran dan logikanya. Wallahi syaitan telah menguasainya. Padahal dia sering membacanya, sering mendengarnya, lam yalid walam yulad. Apa artinya itu? Tidak diperanakan, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Allah tunggal, tidak ada nasab. Ini banyak orang Islam ini yang kayaknya kayak nggak bisa menguatkan keimanan di sini. Ini yang berfirman siapa ini? Lam yalid walam yulad. Siapa yang mengatakan ini? Allah. Allah memperkenalkan dirinya dalam surat Al-Ikhlas bahwasanya Allah, saya tidak bernasab, maka jangan kalian menasab-nasabkan saya. Kan gitu gampangnya. Ya, saya tidak bernasab. Yang bernasab itu kalian manusia. Allah tidak bernasab. Allah tidak bernasab. Nah, ini mengimani isi 4 pesan ini perlu keikhlasan. Perlu apa? Ikhlas. Perlu ditancapkan ke dalam sanubari yang paling dalam. Ikhlas. 4 pesan. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Bagaimana kita memahami ayat demi ayat dan bagaimana kita lihat contoh-contoh orang-orang saleh memegang kalimat ini. Bagaimana Nabi memegang kalimat ini. Ya. Jadi kenapa tadi disebut Al-Ikhlas? Kenapa? Supaya kita mengimani kandungannya dengan tulus ikhlas. Maka namanya Al-Ikhlas. Baik, semoga Allah berikan kita keikhlasan. Allahumma amin. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mari kita baca bersama-sama saja ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul. Apa artinya qul? Dengan apa mengatakan itu? Dengan kalau kita mengatakan sesuatu menggunakan anggota tubuh apa namanya? Mulut atau lidah. Qul. Kita disuruh mengatakan Allahu ahad. Apa arti Allahu ahad? Kita disuruh untuk mengatakan Allah itu tunggal satu esa. Kita katakan itu dengan lisan dan kita yakini dengan hati, dengan ikhlas. Allahu ahad kaum muslimin. Allah ahad. Kurang jelas kan? Allah ahad. Hafal surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 hafal? Al-Kahfi. Allah berfirman ayat pertama apa? Alhamdulillah. Ayo kita baca 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan
من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Sampai situ aja dulu. Allah berfirman, wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Allah berfirman, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada Nabi Muhammad hambanya Alkitab. Apa itu? Al-Quran. Apa tujuannya? Tujuan pertama, peringatan buat orang beriman. Tujuan pertama, kabar gembira untuk orang beriman. Wa yubashsyiral mu'minin, kabar gembira buat orang beriman. Yang kedua adalah peringatan. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Quran diturunkan untuk menjadi peringatan, ancaman, satu teguran keras bagi mereka yang mengatakan qalu ittakhadallahu walada. Bagi mereka yang mengatakan Allah mempunyai anak. Al-Quran datang untuk menghancurkan akidah dan keyakinan itu, untuk membatalkan, untuk menyatakan akidah itu, keyakinan yang fatal, itu salah. Allah disembah seorang diri, tidak layak dinisbatkan kepadanya walad, anak. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Terus ma lahum bihi min ilm. Kata Allah, mereka yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak, punya istri, mereka mengatakan itu tanpa ilmu. Kata Allah, tidak ada ilmunya itu, tidak ada dasarnya. Wala li abaihim, kakek nenek moyang mereka pun nggak ada dasarnya mengatakan Allah itu memiliki seorang anak dan istri. Tidak ada dasarnya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh buruk sekali kalimat yang keluar dari mereka itu. Ingat, Allah membenci kalimat, Allah menjelekkan kalimat yang memfitnah Allah, mengatakan Allah punya anak. Paham? Kaburat kalimatan, kalimat. Kaburat itu dosa besar, itu keburukan besar. Kaburat kalimatan takhruj, yang keluar min afwahim, dari mulut mereka, yaitu yang mengatakan siapa tadi? Mengatakan Allah punya anak. Hadza kalam, ini adalah perkataan yang Allah sangat benci. Kaburat kalimatan takhruj min afwahim iyaquluna illa kadhiba. Mereka tidak berbicara kecuali dusta, kata Allah SWT. Allah membela diri Allah. Allah disampaikan oleh mereka punya anak, Allah bela, saya nggak punya anak. Saya murka dengan kalimat itu. Paham ya? Jadi itu jangan main-main kalimat itu. Itu Allah benci. Bapak, surat Al-Kahfi tidaklah disunnahkan untuk dibaca kecuali kita disunnahkan untuk memahaminya juga pastinya. Kenapa dia dibaca? Supaya kita tahu isinya. Kita baca dengan makna. Kata Nabi SAW, barang siapa yang baca Al-Kahfi dari Jumat ke Jumat, dia akan mendapatkan apa? Cahaya, ya. Cahaya antara Jumat dengan Jumat. Kenapa dapat cahaya? Dapat petunjuk. Bagaimana bersikap yang benar. Di antara petunjuk Allah dalam surat Al-Kahfi adalah petunjuk tentang jangan sampai kalian mengatakan Allah memiliki anak. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Jadi Allah tidak pernah memiliki anak.
Allah itu Tuhan, pencipta. Allah Azza wa Jal, sang pencipta, pemberi rezeki. Nggak ada hubungannya dengan nasab. Allah tidak bernasab. Ya, Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada Tuhan selainnya. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha mengatur. Nggak ada urusan dengan yang lainnya. Allah sendiri. Allah bisa hancurkan semua ini dan Allah hidupkan kembali makhluk baru. Nggak ada masalah itu. Allah Azza wa Jal Esa, tunggal. Allah Maha Esa. Dalam surat Al-Kahfi itu ada cerita orang yang masuk ke dalam gua. Gua apa itu? Gua apa? Yang masuk gua itu orang tua apa anak muda? Anak muda. Anak muda itu mudah nggak? Mana lebih mudah, Pak? Orang tua dan anak muda. Mana lebih kuat menjaga iman? Anak muda apa orang tua biasanya? Orang tua imannya udah kuat, orang tua itu biasanya. Anak muda tuh imannya memble. Memble anak muda itu, kecuali yang Allah sayangi. Saya juga memble juga ini. Allahu Akbar, Allah maghfirli. Orang tua ini yang kuat. Anak muda ini masih goyang, ya. Goyang anak muda ini. Kecuali yang Allah jaga itu. Di ayat itu cerita tentang pemuda. Makanya disebut dengan pemuda Kahfi, anak-anak muda itu. Itu ceritanya raja di saat itu raja mengaku Tuhan. Itu ceritanya kan? Ada upacara namanya upacara sujud sama raja. Sujud. Jadi ini masyarakat semua datang ke istana, bukannya salaman sama raja, tapi suruh lewat. Raja duduk di singgasana, lewat di depannya disuruh ngapain? Suruh sujud. Ya salam, ngapain sujud? Sujud itu raja udah hilang akal itu. Ya. Seorang yang selalu dipuja-puji itu jadinya kayak begini jadinya. Akhirnya dia mengatakan saya Tuhan, kayak Namrud, kayak Firaun. Ada juga raja kayak begitu di zaman Al-Kahfi. Sekarang ada nggak gitu? Kalau ada, lemparin. Nggak ada ya. Ya, alhamdulillah nggak ada yang minta disujutin. Dulu berarti orang dulu tuh kejahatannya lebih dahsyat. Makanya kata Allah apa itu? Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asyaddu minhum batsha. Saya sudah hancurkan kaum sebelum kalian yang lebih ganas dari kalian. Lebih ganas dari kita kaum-kaum terdahulu itu. Jahatnya, kufurnya lebih ganas dari kaum sekarang. Ya. Jadi ini udah hancur juga, tapi dulu lebih banyak lebih hancur lagi. Kaum muslimin rahmati Allah, minta disujudkan. Ketika satu-satu orang ngantri sujud, jalan, sujud, jalan, sujud, jalan. Di saat tengah-tengah seperti itu berdiri seorang pemuda. Ini disebut dalam Al-Quran di ayat itu warabatna ala qulubihim. Ayat yang bawah itu, ayat berapa itu? 11 apa? Warabatna ala qulubihim idh qamu. Allah kokohkan hati mereka. Tuh. Itu dia. Kalaulah Allah yang kokohkan, nggak bakal takut dengan apapun. Nggak enak saya sama atasan saya. Nggak ada atasan saya. Kalau masalah tauhid saya nggak enak sama fulan. Nggak enak. Wallahi nggak enak. Ya, ini lihat keadaannya lebih dahsyat daripada keadaan yang sekarang. Saya nggak enak sama fulan, nggak enak apa? Ini lebih parah lagi. Dia berdiri di saat kondisi manusia, rakyatnya disuruh untuk sujud, dia kuat, bertahan. Itu bukan main-main nih. Ya, bukan main-main ini. Itu bukan cuma suruh, kalau ngucapin tuh nggak ngucapin tuh gampang, Pak. Saya nggak mau ngucapin, saya nggak mau hadir, itu gampang. Ini bukan nggak hadir lagi. Dia hadir tapi dia berdiri. Di depan orang-orang semua. Warabatna ala qulubihim, kata Allah, kami kuatkan hatinya. Idh qamu, mereka berdiri. Nah ini, mereka berdiri. Idh qalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Raja, Tuhan itu, Tuhan kami semua itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ente bukan ente. Satu berdiri. Mendengar satu orang berdiri, lihat, ini keberanian bukan main-main, Pak. Ini taruhannya apa nih, Pak? Ini orang nyawa ini. Bukan diberhentiin dari jabatan, Syekh. Ya, Syekh, kalau kita kokoh, Allah bantu jalan keluarnya. Tapi kitanya nggak kokoh.
Ini lihat dibantu jalan keluarnya. Ini ayat diturunin, disuruh baca, ini bukan nggak ada manfaatnya. Ada manfaatnya supaya kokoh dalam iman. Ya mungkin ada di antara kita yang temannya muslim semua. Alhamdulillah itu, dah alhamdulillah. Mungkin ada di antara kita yang temannya non muslim. Ada di antara kita yang tetangganya muslim semua. Alhamdulillah. Ada yang tetangganya tidak muslim. Ada yang keluarganya tidak muslim, tapi yang kokoh dong, nggak apa-apa kok, ada contohnya semua. Di Al-Quran ini semua contohnya ada. Ya, yang keluarganya nggak muslim ada ayatnya juga, di situ ada. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu rasulah. Orang yang beriman tidak mungkin mencintai orang yang memusuhi Allah, orang yang murkai Allah, orang yang tidak taat kepada Allah, orang kafir maksudnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun itu bapaknya, abna'ahum, anaknya, ikhwanahum, abang adiknya, au asyiratum, kerabatnya, nggak akan mereka cintai selama dia tidak mencintai Allah atau selama dia tidak beriman pada Allah. Itu udah kaidah. Bermuamalah silakan, tapi cinta basa-basi yang nggak jelas, la. Nolong tolong menolong silakan, kita nggak ada masalah. Jual beli nggak ada masalah. Bertetangga nggak ada masalah. Nganterin dia kemana dalam keadaan butuh nggak ada masalah sih. Tapi untuk urusan apa nih? Aqidah itu nggak bisa, kokoh dong, nggak ada masalah. Dia nggak akan membenci kita, demi Allah nggak akan benci kita. Kita aja terkokohkan. Yang penting beramal, berbuat baik sama dia. Tapi urusan akidah saya nggak bisa. Nah, si pemuda tadi, lihat, pemuda tadi berdiri, bukan sekedar nggak ngucapin, tapi melawan dia. Dengan izin Allah, Allah kuatkan hatinya. Warabatna ala qulubihim, dikokohkan hatinya. Idqamu, berdiri. Faqalu, berdiri dan berkata, Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Satu berdiri, kemudian satu lagi berdiri, berdiri. Sudah berapa nih? Dua. Melihat temannya berdiri, berdiri lagi. Dikisahkan dalam tafsirnya, ini orang-orang ini nggak kenal awalnya. Ya, ini masyarakat gabung, ini dari daerah sini, pokoknya semua nggak saling kenal awalnya. Ada satu yang memulai, yang lain ngikut. Jumlahnya berapa? Di Al-Quran disebut jumlahnya tidak pasti. Ya kan? Jumlahnya tidak dikasih tahu oleh Allah berapanya. Tapi kata Allah, antara 3, 5 dan 7. Wallahu a'lam. Kalau kita ambil tengah, kalau ini bukan pasti. Kalau kita ambil tengah, berarti berapa? 5. Misal kita ambil tengah, berarti berdiri satu, 2, berdiri lagi, 5. Yang lainnya tetap sujud, nggak enak sama raja. Ya, yang 2, 3, yang 3 ini atau 5 atau 7 ini berdiri. Setelah berdiri, diapain sama raja coba? Diapain? Udah pasti di tempat begitu. Itu ada pas pampres banyak situ, angkatan banyak di situ. Tinggal diapain tuh 5 orang tuh? Tangkap aja udah, ditangkap semua, masukin ke penjara. Itu ceritanya, masuk penjara. Di dalam penjara mereka berdoa, bingung bagaimana ini. Mereka minta petunjuk dari Allah, minta petunjuk sampai akhirnya mereka berhasil lolos dari penjara. Itu ceritanya, lolos. Setelah kabur, lolos dari penjara, menjaga tauhid tadi ya. Mereka keluar, mereka bingung mau kemana? Mau kemana Pak larinya? Mau kampung sono? Belum tentu aman ya. Pokoknya mereka bingung mau kemana ini kita. Ini harus cepat lari kemana? Akhirnya mereka berdoa. Di Quran itu disebutkan doanya. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, sayangi kami. Atina min ladunka rahmah. Beri kami rahmatmu, sayangi kami. Wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Berilah kami bimbingan dalam perkara kami. Kemana kami harus pergi? Maka Allah perintahkan fa'wu ilal kahf. Dapat mereka ilham. Hati mereka tiba-tiba muncul keinginan dari Allah, dimasukkan keinginan untuk pergi ke sebuah gua. Ajib ya. Dulu pernah ada seorang nabi yang lari dari
dari kejaran Firaun, Nabi Musa larinya ke kota Madian, nggak ke kahfi, nggak ke goa, ya, nggak semua lari ke goa. Tapi di sini pemuda ini dapat ilham dari Allah untuk lari ke goa. Larilah mereka ke goa. Di goa apa yang terjadi? Mereka tertidur. Allah tidurkan. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Kami tutup telinganya, tidak mendengar apa-apa bertahun-tahun. Jumlahnya berapa tahun? 309 tahun. Nah, 309 tahun mereka ditidurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah pertolongan Allah bagi mereka. Nah, ini cerita pemuda Kahfi mempertahankan tauhid. Kemudian cerita Nabi SAW mempertahankan tauhid. Allahu Ahad. Allah Ahad, kaum muslimin. Jaga itu. Jangan buang-buang itu. Doanya selalu doanya matikan dalam la ilaha illallah. Tapi di luar sana takut ngomong la ilaha illallah. Gimana? Ya, matinya pengennya husnul khatimah. Tapi memble tauhid nomor 1. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang yang kokoh menyebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah di dunia, Allah kokohkan dia menyebut la ilaha illallah di alam kuburnya. Ya, barang siapa yang kuat di dunia memegang la ilaha illallah, dikokohkan oleh Allah memegang la ilaha illallah fil akhirah, yakni di alam kuburnya. Dikokohkan ketika ditanya oleh mungkar dan nakir. Dia bisa menjawabnya Tuhan Allah, tidak Tuhan selain Allah. Tapi yang memble-memble yang meremehkan Allah Azza wa Jalla di dunia, maka dilemahkan oleh Allah dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Jadi perlu kekokohan ini. Nah, Nabi SAW ketika di Madinah, Nabi pernah kedatangan tamu. Itu ada di surat Ali Imran. Ayatnya ayat berapa ini? Ayat 64 kalau nggak salah. Ya. Mungkin kita hafal itu. Allah berfirman, taruh ayatnya, kita cerita dulu. Nabi SAW kedatangan tamu. Tamu dari Nasrani Najran. Najran nama daerah di negeri Saudi, dekat daerah Riyadh, atas. Dari sana datang turun ke Madinah. Ya. Sampai di Madinah mereka bertanya kepada Muhammad SAW tentang Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan sama Nabi, Allah adalah Esa, tiada Tuhan selain Allah, Allah tunggal. Ya, kalau kita beranak pinak, kita berpasang-pasangan. Kata Allah, wa khalaqnakum azwaja. Kalian berpasang-pasangan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kalian itu laki perempuan saya ciptakan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Kalian tuh awalnya satu, diciptakan pasangannya. Jadilah turun temurun jadi anak pinak. Itu kalian manusia. Tapi Allah enggak, Allah ahad. Ya, Allah satu, jangan ditambah-tambah, jangan dikasih anak dan istri. Jibril punya istri enggak? Jibril juga punya istri kok. Jibril punya anak enggak? Jibril juga. Ngapain ente? Lancang sekali lewatin, ya. Lancang sekali tiba-tiba langsung Allah dikasih anak, dikasih istri. Lancang itu kaum muslimin. Ya Jibril aja, Jibril apa laki atau perempuan? Nggak tahu, nggak ada nasabnya. Jibril aja nggak ada anaknya masa? Malaika itu nggak tahu berapa jumlahnya. Allahu a'lam. Banyak. Itu nggak bernasab. Nggak ada keturunan, nggak ada di sono lahir-lahir, nggak ada. Udah begitu, nggak ada itu. Udah begitu, memang begitu. Kalau manusia berpasang pasang, manusia berkembang biak, mati hidup. Malaikat yang diciptakan tuh hidup terus, nanti matinya nanti ketika kiamat nanti Allah matikan malaikat, nanti dihidupkan lagi. Kalau sekarang malaikat dari awal begitu udah, nggak bertambah, nggak berkurang, sesuai dengan yang Allah ciptakan terus. Allah Maha Kuasa atas itu semua. Ya. Manusia tumbuh kembang, ada yang mati, ada yang hidup dengan cara pernikahan. Nah, orang Nasrani itu bertanya kepada Nabi tentang Isa, tentang Allah. Ditanya tentang Isa, itu menurutmu Muhammad Isa gimana?
Kata Nabi SAW, inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Isa itu seperti Nabi Adam. Selesai, nggak ada masalah. Itu di ayat berapa ini? 60. Dari ayat 60 sampai 64 itu kisahnya, datangan tamu. Masalah Isa itu seperti Adam, nggak ada masalah. Isa itu diciptakan tanpa bapak, nggak ada masalah kata Nabi. Itu seperti Adam. Allah mengatakan kepada Nabi Isa, kepada waktu penciptaan Isa, mengatakan kun, fayakun, selesai. Nggak harus pakai bapak, emang kenapa? Nggak ada masalah. Yang mengetahui kekuasaan Allah, nggak ada masalah. Ya, nggak pakai bapak langsung lahir dari mana juga nggak ada masalah pokoknya. Kalau mengetahui kekuasaan Allah. Terus dijawab oleh Nabi itu seperti Adam. Terus mereka terus aja bersikukuh terus. Man hajjaka fi ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu. Pokoknya terus sampai akhirnya mereka terus-terusan berargumentasi nggak mau terima. Akhirnya di ujungnya di ayat 64 kata Nabi SAW, Nabi diperintahkan oleh Allah, diperintahkan qul, wahai Muhammad, sampaikan pada mereka. Sampaikan. Kalau nggak mau juga, ya sudah, sampaikan. Apa yang perlu disampaikan? Disampaikan, ya ahlal kitab. Hei, kalian Nasrani, wahai pemegang kitab Injil, ta'alau. Ayo kita sama-sama ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kita ambil satu kalimat yang sepakat saja. Yaitu Allah sebagai Tuhan. Orang Nasrani itu mengakui enggak Allah sebagai Tuhan? Dia ngakui, Pak. Kesalahan mereka adalah menyembah Allah dan Nabi Isa. Ngapain disembah? Terus mengatakan ini anaknya, menyelamatkan manusia. Lah, Nabi Isa bukan, Nabi Isa nabi. Itu masalah dia di situ. Terus Maryam disebut ibunya, ibu Tuhan. Ini kesalahan dia di situ. Kata Nabi, yuk mari kita bersatu aja. Satu aja. Yaitu jangan kita menyembah kecuali Allah. Itu yang disuruh. Ya. Jadi Pak, kalau kita Muslim bertemu dengan Nasrani, semoga Allah berikan kita semua hidayah, kekuatan, dan orang-orang sekeliling kita dapat hidayah juga. Kalau kita ketemu mereka, kalau di dalam cara Al-Quran yang Allah turunkan sebagai imam kita, panduan kita, itu harusnya kita di sini mengucapkan, ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Harusnya kita ngajak dia untuk sama-sama menyembah Allah. Harusnya gitu kalau dari konsep ini. Nabi pernah kedatangan tamu dari Najran. Kalau mau ikutin cara Nabi, berarti ajak dia kepada menyembah Allah. Begitu. Karena qul, apa qul itu? Katakan, qul huwallahu ahad. Apa qul huwallahu ahad? Katakan, sampaikan aja. Susah banget, sampaikan Allah ahad. Kalau nggak bisa sampaikan, diem. Jangan nyelamatin sono sini. Jangan, udah diem aja kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa mengatakan Allah itu esa, jangan mensupport keyakinan mereka kaum muslimin. Walaupun katanya ada yang membolehkan, janganlah ya kaum muslimin. Nanti disidang sama Allah, yang satu membolehkan, satu nggak membolehkan. Allah difitnah kan? Allah difitnah. Allah punya anak. Yang satu bilang nggak apa-apa ucapin selamat ke agama lain, yang satu bilang jangan. Allah milih yang mana? Kira-kira pasti Allah kan yang membela Allah. Yang membela Allah adalah, saya nggak sepakat dengan semua itu. Yang membela Allah adalah orang yang tidak sepakat dengan semua kebatilan yang salah itu. Karena Allah bilang salah kok. Allah bilang salah. Kita nggak ngada-ngada kaum muslimin. Allah bilang Allahu ahad. Allah bilang lam yalid wa lam. Khalas, apa lagi? Semua hafal ayat itu. Wallahi ayat itu akan jadi saksi di hadapan Allah. Itu ayat dibaca paling banyak dalam sholat. Jadi saksi, dia bersaksi kalimat itu, lam yalid wa lam yulad. Kamu ngomong lam yalid wa lam yulad dalam sholat tarawih rakaat kedua, semuanya lam yalid wa lam yulad kan? Rakaat kedua Al-Ikhlas kan? Iya, Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad, lam yalid. Tapi mana buktinya?
Mana amalannya di luar? Memble begitu. Mana? Ada apa masalahnya apa? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperangi. Halas. Terima kalimat itu. Kalau memang ikhlas, terima kalimat itu. Nabi SAW adalah orang yang paling ikhlas menerima al-ikhlas. Ketika orang-orang itu Nasrani datang, Nabi mengatakan, ayo beriman. Kalau nggak mau, kalau mereka nggak mau, wahai Muhammad, faqulu. Kalau mereka nggak mau, ucapkan. Apa ucapannya? Ishhadu bi anna muslimun. Kalau mereka nggak mau, kamu sampaikan pada mereka, saksikanlah bahwa kami orang yang muslim beriman. Udah itu. Berarti ada satu sikap kokoh di sini kalau dilihat di sini. Ada satu sikap kokoh. Kalau nggak sanggup sekali lagi menjauh. Kalau nggak sanggup menjauh karena iman kita berbeda-beda. Kalau sanggup ucapkan ini. Mohon maaf, saya muslim. Itu coba lihat kalau nggak percaya ayat 64. Ini firman Allah, wallahi ini firman Allah. Kalamullah. Bapak mati, saya mati, ini masih ada, Pak. Ini sampai akhirat ada. Kalamullah. Ini kalamullah. Masih nolak juga. Halas, kalamullah. Kata Allah, ajak mereka ke dalam tauhid. Kalau nggak mau, sampaikan pada mereka apa? Bahwa saya adalah seorang muslim. Selesai. Coba sampaikan saya muslim. Kenapa sih? Nggak berani. Kenapa? Apa masalahnya? Nggak enak. Sampaikan. Kan kita tidak berbuat jahat. Kita tidak mencuri. Kita tidak mencuri. Ada seorang da'i, Syekh Naif namanya, dari Saudi. Mari anak ketemu sama beliau. Beliau berceramah tentang di Australia tentang hukum potong tangan, hukum Islam. Cerita tentang hukum Islam. Tiba-tiba orang kafir, memang di sana banyak orang kafir. Ini angkat tangan. Islam kejam katanya. Karena apa? Ya, tapi dia nggak malu. Beliau sampaikan sama beliau. Apa kata beliau? Kamu bilang Islam kejam. Pertanyaannya, kamu pencuri nggak? Ditanya balik, kamu pencuri bukan? Ya kan? Beliau nanya kepada yang bertanya, apakah Anda pencuri? Bukan. Terus kenapa Anda takut masalah ini? Kalau Anda nggak pencuri, nggak ada masalah. Ayat ini bukan buat Anda. Bukan buat Anda. Ngapain Anda? Nggak ada masalah ini ayat. Nggak ada buat Anda. Nggak ada masalah. Artinya dia baik. Artinya kalau Anda nggak pencuri, nggak ada masalah. Kita sama kaum muslim, sama mereka, kalau kita nggak mencuri, nggak ada masalah kita mengucapkan Allahu Ahad, lam yalid wa lam yulad. Nggak ada masalah. Kita nggak zalimi dia, kita nggak curi dia, kita nggak jahatin dia. Nggak ada masalah. Apa masalahnya? Hah? Hah? Apa itu? Menolak apa? Nah, yang menolak berarti mendukung kejahatan. Ya. Balik lagi bahwa kita itu tidak berbuat jahat. Kita cuma bilang, mohon maaf, saya muslim. Untuk mengatakan saya muslim itu kayaknya berat sekali. Nah, kenapa umat Islam nggak percaya diri dengan keislamannya? Ya karena itu. Karena lemah sekali. Jadi, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi, harus dibaca dengan ikhlas. Sebelum selesai, ana tutup dengan satu kisah yang kita semua sudah tahu. Ada seorang sahabat yang jadi imam, kalau baca surat selalu surat Al-Ikhlas, tahu kan? Al-Ikhlas lagi. Ditanya, dilaporin sama sahabat ke Nabi, dipanggil. Ditanya kan sama Nabi, kamu kenapa kok baca Al-Fatihah Al-Ikhlas? Habis Al-Ikhlas baru surat lain. Rakaat kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas, baru surat lain. Terus begitu. Kenapa kamu? Kemudian dijawab oleh sahabat itu. Apa jawabannya? Apa jawaban sahabat itu? Kenapa baca Al-Ikhlas mulu? Apa jawabannya? Saya mencintainya ya Rasulullah. Cinta apanya itu? Itu sahabat cinta karena apa? Maknanya atau karena pendeknya? Hah? Karena pendeknya jangan-jangan. Hah? Kalau kita cinta Al-Ikhlas karena apanya ini? Kalau kita karena pendek biar cepat selesai sholat tarawihnya. Ya. Kalau sahabat itu cinta Al-Ikhlas karena apanya? Maknanya tentang Allah,
dia cinta Allah. Allah Ahad, Allah Samad, Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia cinta, dia baca terus. Apa kata Nabi SAW? Cintamu terhadap Al-Ikhlas memasukkanmu ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ikhlaskan surat Al-Ikhlas. Maknanya, cintai surat Al-Ikhlas maknanya, bukan pendeknya. Selamat membaca Al-Ikhlas. Dibaca ba'da subuh 3 kali, zikir pagi 3 kali, ba'da zuhur 1 kali, ba'da asar 1 kali, ba'da maghrib 3 kali, zikir sore 3 kali, ba'da isya 1 kali, sebelum tidur 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca dengan ikhlas, dengan faham, dengan menikmati maknanya, meyakini artinya, yaitu surat Al-Ikhlas. Semoga Allah kuatkan iman kita, Allah teguhkan iman kita sampai wafat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.